wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bi ilmu wa ahata bi qalamuk wa ahsa kitabuk wa doma sadatina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi'in ihsan ila yaumil. Para asatizah yang saya hormati, Ananda yang saya sayangi, dan bapak-bapak yang Sohibul Bait yang berbahagia pada sore hari ini, segala puji dan syukur hanya kepada Allah kita panjatkan terus menerus atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, yang sampai saat ini kita masih diberi nafas sehingga bisa menambah amal ibadah dan memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Selawat beriring salam kepada manusia yang kita cintai, manusia yang sempurna, manusia yang kita ikuti segala contoh tauladannya, manusia yang kelak akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Semoga kita yang akan mendapatkannya kelak dialah Nabi Muhammad SAW. Baru saja kita melihat rangkaian acara pengajian pada sore hari ini yang betul-betul mengaduk perasaan kita sebagai seorang ibu, yang sepertinya kita semua sama-sama melepaskan anak kita untuk menuju jenjang berikutnya daripada kehidupan, yaitu sebuah pernikahan yang sudah ditunggu-tunggu sekian lama. Dan juga kita sama-sama mendengarkan rasa syahdu, segala ungkapan hati dari seorang anak dan orang tua terhadap anaknya. Dan semoga kita semua yang hadir di sini dan serta malaikat yang berkumpul di sini menjadi saksi bahwa kelak Ananda Atifiyah Austrin Nadira akan melahirkan generasi-generasi Qur'ani yang akan menjaga hukum-hukum Allah tegak di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Ananda Atifiyah Austrin Nadira, sebentar lagi Ananda akan memasuki sebuah pelayaran bahtera yang disebut rumah tangga, yang akan berjalan semakin dalam dan jauh. Banyak hal yang berubah setelah ini. Ananda akan memasuki hidup yang baru. Ananda Atifiyah, esok adalah hari bahagia, hari di mana Ananda akan dinikahkan dengan suami pilihan, Wahid Fairuziat Rafif. Kebahagiaan yang juga dirasakan oleh Ayahanda Haji Mustafa Saifullah dan Ibunda Hajah Siti Zaimah Munizar, yang akan menyempurnakan pengasuhannya selama ini dengan melepaskan Ananda kepada laki-laki yang sudah mereka percaya akan memberikan kasih sayang seperti yang selama ini Ananda dapatkan dari kedua orang tua. Bahwa setelah ini Ananda akan selalu berjalan beriring bersama suami yang akan menjadi imam. Ananda akan menghabiskan sisa usia untuk taat dan patuh padanya selagi tidak mengajak pada kemaksiatan. Jadikanlah kebahagiaan ini abadi, bergandengan tangan sampai ke surga. Allah akan membekali kepada Ananda 3 hal untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini tertulis dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. 3 fondasi rumah tangga bahagia. Sakinah, yaitu hidup tenang, damai, sabar, nerimo. Kemudian mawadah, hidup berkecukupan, bersahaja, selalu dipenuhi rasa syukur. Dan rahmah adalah rasa kasih sayang, saling menghargai dan mencintai. Dan 3 hal ini yang mendisebut adalah Allah. Hanya atas izinnya lah kita akan mendapatkannya. Maka dekatilah Allah, mintalah dengan sungguh-sungguh. Jadikan malam pertama Ananda berdua dengan suami di atas bentangan sajadah, dan bermufakatlah bahwa di sepertiga malam-malam berikutnya tidak akan luput dari sujud kepadanya. Bermohonlah agar Allah senantiasa menaungi rumah tangga dengan menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah, serta dititipkan anak-anak soleh dan soleha. Kerjakanlah, taatilah apa yang Allah perintah, dan jangan sekali-kali mendekati larangannya. Jika setelah pernikahan tampak kekurangan dari pasangan, maka yakinlah untuk itu kalian dipasangkan, supaya bisa saling melengkapi, menjaga, dan saling menutup aib. Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 187 mengumpamakan istri dan suami adalah pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian dari suami, suami pakaian istri. Sangat indah sekali analogi yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwa laki-laki dianalogikan sebagai pakaian, begitupun istri dianalogikan juga dengan pakaian. Makna yang tersirat dalam ayat ini adalah, yang pertama, pakaian itu bermakna menutupi apa yang menjadi aib atau apa yang menjadi kelemahan di masing-masing pihak. Istri senantiasa bisa menutupi aib suaminya, begitupun sebaliknya, suami harus bisa menutup aib istri, sehingga akan menemukan sakinah atau kedamaian dalam berumah tangga. Makna yang kedua, pakaian ketika digunakan dalam kondisi yang dingin akan memberikan rasa hangat dalam tubuh, dan ketika dipakai dalam kondisi yang panas, pakaian itu akan memberikan kesejukan bagi tubuh. Maka naungilah rumah tangga Ananda berdua dengan kesejukan, kedamaian, jauh daripada angkara murka. Yang ketiga, bahwa pakaian akan memberikan makna bahwa ketika sang suami merasakan kejenuhan, merasakan sesuatu yang tidak bergairah, maka istrilah yang senantiasa memberikan semangat, yang memotivasi. Begitu sebaliknya, sang istri senantiasa dalam kondisi, ketika dalam kondisi bad mood, tidak dalam kerangka bergairah, maka suamilah yang harus bisa membangkitkan semangat istri. Begitupun ketika suami keadaan emosional, maka istri tampil menyejukkan. Demikian sebaliknya. Semoga senantiasa bisa kita memerankan analogi pakaian yang telah ditawarkan Al-Quran, sehingga kita menemukan sakinah dalam rumah tangga.
Ananda Atifia, dalam hidup rumah tangga tidak selamanya berjalan indah. Semua manusia tidak akan terhindar dari ujian-ujian yang Allah tetapkan. Namun ingatlah, ujian itu pun sebagai tanda kasih sayang Allah kepada umat. Ujian itu bertujuan untuk menguji keimanan dan kesabaran manusia, serta memberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah Anda yang sudah dibekali ilmu agama oleh kedua orang tua, serta contoh teladan dari mereka. Pakailah ilmu itu sebagai benteng pertahanan ketika mendapatkan ujian, sehingga Ananda akan tahu kemana Ananda harus berlari meminta pertolongan. Siapa yang maha mendengar curahan hati Ananda? Siapa yang maha besar, yang mampu menyelesaikan persoalan sebesar apapun itu? Dan Ananda akan menemukan hikmah atas apa yang terjadi, sehingga Ananda akan takjub betapa dekat pertolongan Allah, betapa mudah bagi Allah menyelesaikan sebuah persoalan ini, dan betapa ringannya ketika masalah diserahkan kepadanya. Dan Ananda akan mendapatkan ketenangan hati sebagai pertolongan pertama, dan Allah menjanjikan kabar gembira sebagai hadiah bagi orang yang sabar. Ananda Atifia, jangan ceritakan masalahmu kepada makhluk. Selagi masih bernama makhluk, mereka sama lemahnya dan sama memiliki ujian-ujian dalam hidupnya. Manusia tak akan bisa berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalahmu, malah mungkin menjadikan aib keluarga tersebar kemana-mana. Cukup Allah sebagai penolong dan pelindung. Ingatlah, Allah tidak akan meninggalkan Ananda sekejap mataku. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Ananda Atifia, berazamlah untuk selalu memperbaiki diri, menjadi qurrata a'yun dalam keluarga, keindahan dalam pandangan suami. Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik simpanan seseorang lelaki, yaitu istri yang solehah, yang bila dipandang akan menyenangkan, bila diperintah akan menaatinya, dan bila ia pergi, si istri mampu menjaga dirinya. Dan Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 34, perempuan yang soleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Jadilah wanita yang solehah, yang melekat sifat-sifat mulia, wanita surga, tawakal, sabar, dan selalu bersyukur. Ananda jangan pernah berhenti belajar, mencari ilmu sebagai istri dan seorang ibu, karena Ananda adalah cahaya di dalam rumah, guru pertama bagi segenap yang terlahir dari rahim Ananda kelak. Jadilah seorang ibu yang mengenalkan dasar-dasar ilmu agama, membaca Al-Quran, akidah, budi pekerti, dan ibunya lah pertama mereka harus belajar, karena ini akan menjadi amal jariah bagi orang tuanya yang kelak akan mengalirkan pahala di saat kita sudah tiada. Ananda Atifia, Ananda terlahir tidak langsung besar, tidak langsung cantik, dan tidak langsung pintar. Begitu juga Wahid Fairuziat Rafif yang akan menjadi suami Ananda. Ananda telah menemukan dia
menjadi pemuda gagah berpendidikan. Ada orang tua yang mengorbankan waktu, tenaga, harta, dan pikirannya dalam merawatnya sampai seperti ini. Bagi orang tua, sampai kapanpun kalian tetaplah anak, tak akan berkurang sedikit pun cintanya meski Ananda sudah berkeluarga. Kebahagiaan Ananda adalah yang utama dalam hidupnya, rela mengorbankan nyawa sekalipun. Bedanya, tangannya semakin lemah, kekuatannya juga semakin goyah, namun doanya tetaplah melangit dan mustajab. Jangan sedikit pun kalian menyakiti hatinya, mengabaikannya, dan merasa lebih hebat darinya, seperti ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 24. Rendahkanlah kepakan sayapmu dengan penuh kelembutan dan sayang saat berinteraksi dengan orang tua. Lalu ucapkanlah, ya Tuhanku, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Berjalanlah dalam ridhonya, sebab bersama ridhonya ada ridhonya Allah. Kemarahannya penyebab Allah murka. Kalian harus saling mengingatkan dan mendorong untuk tetap berbakti kepada orang tua. Seorang laki-laki sampai kapanpun adalah milik ibunya. Anda harus pahami itu. Anda harus mendorong untuk suami agar dia selalu berbakti kepada ibunya. Anda akan mendapatkan pahala yang sama dengan suami jika Anda ikhlas dalam mendorongnya, dalam melihat suami berbakti kepada ibunya. Tetapi suami yang baik, suami yang soleha, suami yang soleha, suami yang dipuja para malaikat, masih salah? Suami yang soleh adalah yang memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada istrinya untuk juga berbakti kepada orang tuanya. Dan suami tersebut juga akan mendapat pahala dari bakti Anda terhadap orang tua. Rumah tangga yang selalu merajakan orang tua akan selalu dipenuhi keberkahan, diaminkan oleh malaikat-malaikat yang turun ke bumi doa-doa Ananda tersebut. Dan juga kelak Ananda akan mendapatkan balasan dari dan memetik bakti dari anak-anak Ananda sendiri nanti. Rumah tangga yang dijalankan sebagai penghambaan kepada Allah seperti ini akan menjadi perbincangan para malaikat yang terpesona atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Ananda. Ananda akan selalu dilindungi dan dijaga dari hal-hal buruk yang tiada diinginkan. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma bil khair. Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi atasmu serta mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Demikian untayan nasihat untuk Ananda, juga mudah-mudahan didengar oleh sepasang calon mempelai putra yang sama-sama besok akan kita saksikan sebuah perjanjian suci dengan Allah, mitsaqul ghalidh, sebuah perjanjian berat untuk menjadi suami istri di dunia maupun di akhirat. Dan doa-doa yang kita langitkan semoga Allah kabulkan. Dan marilah kita tutup dengan doa bagi kedua mempelai yang sudah ada contekannya ini. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mah wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalal wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami semua yang berkumpul di sini tersungkur hina di hadapan. Sungguh kami tiada mampu berbuat sesuatu Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada sehari ini, pada sore hari ini, kami memohon kepadamu untuk mengabulkan doa-doa kami untuk Ananda, Via, dan Rofi yang sebentar lagi akan menjadi suami istri. Agar ikhlas menerima segala ketentuanmu berupa kebahagiaan ataupun ujian darimu. Jadikanlah hari-hari yang akan mereka lalui bersama adalah hari-hari yang diliputi penuh kebahagiaan, ketegaran iman dan takwa. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dari yang mengasihi. Berkahilah mereka berdua agar menjadi pasangan yang senantiasa berbagi kasih sayang. Karuniakan ya Allah kepada mereka berdua kehidupan yang penuh kedamaian. Ya Allah, tuntunlah Via dan Rofi agar menjadi sepasang insan yang rukun, sebagaimana pasangan yang Engkau tumbuhkan cinta dan kasih sayang pada dirinya serta kerukunan, yakni pandangan Adam alaihissalam dan Siti Hawa, pasangan Yusuf dan Zulaiha, serta junjungan kami Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Ya Allah, maslahatkanlah pernikahan mereka selagi hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Curahkanlah rahmat-Mu ya Allah atas mereka berdua, dan karuniakanlah mereka buah hati keturunan yang soleh dan soleha, dan masukkanlah mereka ke dalam golongan orang-orang yang berguna bagi agama maupun kemaslahatan kaum mukminin. Dengan segala curahan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma bil khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.